Salah satu musibah perang paling parah di dunia adalah tragedi Chernobyl, di mana Ukraina yang di masa itu masih di bawah naungan Uni Soviet. Tragedi Chernobyl terjadi pada 1986, menewaskan 28 korban secara langsung dan ratusan penduduk Chernobyl harus mengungsi. Lantas bagaimana sejarah tragedi Chernobyl di Ukraina? Bagaimana kronologi, sebab, dan dampaknya di masa tersebut? So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Pembangunan reaktor nuklir di Chernobyl dimotori oleh Viktor Bryukhanov, salah seorang ahli mekanik nuklir terbaik di Uni Soviet pada masa itu. Viktor dipanggil oleh Kementerian Energi dan Kelistrikan untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai tonggak pencapaian Uni Soviet. Terdapat beberapa reaktor nuklir dibangun Uni Soviet di bawah pimpinan Viktor, termasuk yang berada di Pripyat, Chernobyl. Rencananya, 6 reaktor akan dibangun, mulai dari 1977, 1978, 1981 dan 1983, yang masing-masing reaktornya bermuatan 1000 MW. Salah satu reaktor yang diberi kode reaktor nomor 4 belum juga selesai dikerjakan, padahal waktu sudah lewat 4 tahun. Ketika reaktor itu mati mendadak, ia harus segera didinginkan dengan air dalam reaktor agar mesin tidak rusak. Masalahnya, proses pendinginan itu tidak memuaskan. Meskipun Chernobyl memiliki 3 generator cadangan untuk memompa air pendingin, namun dibutuhkan tenaga mesin turbin sebelum generator berfungsi selama 60-75 detik. Para mekanik Chernobyl ingin agar mesin turbin memiliki ketahanan stabil untuk terus berputar, agar reaktor nuklir dapat segera dingin setelah dimatikan. Akan tetapi, meskipun uji coba sudah dilakukan selama 4 tahun, tidak juga diperoleh hasil yang diinginkan. Uji coba pamungkas yang malah menghancurkan Chernobyl dilakukan pada 26 April 1986. Saat itu, Viktor tidak berada di lokasi. Ia menyerahkan tanggung jawab percobaan kepada Deputi Kepala Teknis, yaitu Anatoly Stefanovich, dan Kepala Teknis Nikolai Fomin. Ketika tes dilakukan, tenaga reaktor hanya 200 MW, padahal untuk melakukan tes minimal harus 700 MW. Namun, Fomin tetap percaya diri meneruskan proyek tersebut. Meskipun ada beberapa orang yang menolak untuk meneruskan tes, ia merasa bahwa penundaan tes apalagi sudah mogok 4 tahun akan berpengaruh buruk pada karirnya. Jika tes tak segera dilakukan, dia mengancam akan memecat pekerjanya tersebut. Ketika tes percobaan dimulai, neraka Chernobyl pun dimulai. Karena kekurangan tenaga listrik untuk memompa air ke dalam reaktor, akibatnya panas berlebih pun muncul di reaktor nomor 4 Chernobyl. Daya reaktor kemudian melonjak hingga 33.000 MW, 11 kali lebih kuat daripada biasanya. Akibatnya saluran bahan bakar dalam reaktor pecah, termasuk pipa air yang seharusnya mendinginkan reaktor. Suhu panas tinggi 3000 derajat Celcius pun menyebar, tak mampu lagi dibendung reaktor nomor 4. Atap reaktor seberat 1000 ton meledak dan menunjukkan penampakan inti reaktor. Sebagian adalah batang grafit dari reaktor, sebagian lagi adalah material yang sudah terpapar radioaktif. Material itu semua tersebar di atap. Satu ledakan belum cukup. Sekitar 3 detik kemudian, ledakan kedua menyusul dengan 700 ton material grafit dengan kandungan radioaktif. Bukan hanya asap hitam yang keluar, tapi cahaya biru juga memancar ke udara. Kebakaran hebat karena ledakan reaktor nuklir itu berlangsung selama seminggu penuh, melepaskan debu partikel radioaktif ke udara. Sejarah mencatat tragedi Chernobyl merupakan salah satu bentuk keteledoran manusia yang menghancurkan ratusan ribu kehidupan masyarakat di Chernobyl, Ukraina. Radiasi parah terjadi ke segala penjuru. Saking tingginya radiasi nuklir, alat pengukur radiasi bahkan tidak bisa memperkirakan berapa banyak radiasi yang sudah menyebar. Tragedi Chernobyl karena paparan radiasi menewaskan 31 orang dalam 3 bulan sejak ledakan reaktor nuklir nomor 4. Diperkirakan juga 4.000 sampai 90.000 orang yang sempat terkena radiasi berefek jangka panjang menurunkan kesehatan mereka dan meninggal karena paparan radiasi tersebut. Tidak hanya itu, laporan BBC mencatat bahwa 600.000 orang terpapar radiasi. Sumber lain bahkan menyatakan 893.000 orang. Orang-orang itu dikenal sebagai liquidators dan memperoleh dukungan pemerintah hingga sekarang. So, itulah sedikit cerita tentang tragedi Chernobyl yang terjadi pada tahun 1986. Gue Rizwan pamit, and make your own history.